Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini, kita akan menyelami inti Injil, melihat Markus pasal 15, ayat 21 hingga 47. Tema sentral yang kita jelajahi sangat kuat, dia menggantikan kita. Ayat dasar perenungan kita adalah Markus 15, ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Untuk membantu kita memahami bobot momen ini, mari kita mulai dengan sebuah cerita. Bayangkan seorang pemuda berjalan di jalan raya yang ramai. Dia perlu menyeberang ke sisi lain. Jadi dia mulai menyeberang, melewati lalu lintas yang bergerak cepat. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju tak terkendali. Langsung menuju ke arahnya, dia membreku, lumpuh karena ketakutan. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Tidak ada cara untuk melarikan diri, rasanya seperti akhir. Tapi kemudian, di detik terakhir yang menakutkan itu, seseorang muncul entah dari mana. Orang ini mendorong pemuda itu dengan sekuat tenaga, mendorongnya keluar dari jalur mobil yang merusak. Dan menerima seluruh dampak tabrakan itu sendiri. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pemuda itu selamat. Sama sekali tidak terluka. Tetapi keselamatannya datang dengan harga yang tak terbayangkan. Seorang asing, seseorang yang bahkan tidak dikenalnya, memberikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Pemuda dalam cerita kita ini adalah gambaran kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang berdiri di jalur kehancuran yang pasti, tak berdaya dan tanpa harapan. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 melanjutkan dengan konsekuensi yang mengerikan. Sebab upah dosa ialah maut. Ini bukan hanya kematian fisik, tetapi pemisahan rohani dari Tuhan. Itulah takdir kita. Kita berdiri di jalan raya, dan penghakiman atas dosa kita adalah kendaraan yang melaju tak terkendali menuju kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri untuk melarikan diri. Disinilah kisah salib menjadi sangat pribadi. Ketika kita membaca Markus 15, kita melihat adegan itu terungkap. Ayat 33 mengatakan, ketika hari sudah tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini bukan hanya gerhana matahari, ini adalah tanda supernatural. Kegelapan dalam Alkitab sering melambangkan penghakiman Tuhan. Pada saat itu, di salib itu, yang penuh, dan penghakiman Tuhan yang benar terhadap semua dosa umat manusia masa lalu, sekarang, dan masa depan sedang dicurahkan. Tetapi itu tidak dicurahkan kepada kita Tuhan. Dalam kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas, menempatkan semua dosa kita kepada putranya sendiri, Yesus. Pikirkan tentang itu. Putra Tuhan yang sempurna dan tanpa dosa diperlakukan sebagai orang berdosa. Dia berdiri di tempat kita. Dia menjadi pengganti kita. Nabi Yesaya telah menubuatkan ini berabad-abad sebelumnya dengan mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, hukuman yang mendatangkan damai bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba telah sesat, kita masing-masing telah mengambil jalannya sendiri, dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu Yesaya 53, ayat 5 dan 6. Yesus bukan hanya seorang martir yang mati demi tujuan yang diyakininya. Dia adalah penebus kita, yang menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dia menyerap seluruh murka Tuhan terhadap dosa sehingga kita tidak perlu menanggungnya. Orang asing dalam cerita kita mendorong pemuda itu ke tempat aman. Yesus melakukan lebih dari itu. Dia tidak hanya mendorong kita ke samping, dia menyerap seluruh pukulan itu untuk kita. Dia mengambil hukuman mati yang seharusnya menjadi milik kita dan menjadikannya miliknya sendiri. Jadi, ketika kita membaca dalam Markus 15 ayat 37, bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, itu bukan seruan kekalahan. Itu adalah seruan penyelesaian. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar kata-kata terakhirnya, sudah selesai, hutang telah lunas, pengorbanan telah selesai, jalan kembali kepada Tuhan telah terbuka, tirai di bait suci, yang memisahkan Tuhan yang kudus dari umat manusia yang berdosa. Terbelah dua dari atas ke bawah, menandakan bahwa melalui kematian Yesus, kita sekarang memiliki akses langsung kepada Bapa. Ini membawa kita pada pertanyaan krusial untuk Anda dan saya hari ini. Mengetahui ini,
mengetahui kedalaman pengorbanannya dan harga yang dia bayar, bagaimana kita harus menanggapi? Bagaimana kebenaran ini membentuk kehidupan kita sehari-hari? Secara khusus, bagi kita yang berpartisipasi dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan, bagaimana kita mendekatinya? Mungkinkah itu hanya menjadi rutinitas, sebuah ritual mingguan yang kita lakukan karena kebiasaan, sesuatu yang harus kita lalui? Pernahkah kita duduk di sana, mengambil roti dan cawan, dan pikiran kita melayang jauh, memikirkan makan siang atau rencana kita untuk sore hari? Itu adalah jebakan yang mudah untuk jatuh ke dalamnya. Tetapi realitas salib seharusnya menghancurkan rasa puas diri itu. Setiap kali kita datang ke meja Tuhan, itu adalah momen peringatan yang mendalam dan kudus. Kita tidak hanya melakukan tugas agama, kita mengingat peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Kita mengingat tubuh Kristus yang dipecahkan untuk kita. Kita mengingat darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita mengingat bahwa Dia menggantikan kita. Semoga Tuhan membantu kita melihatnya dengan mata yang segar. Setiap kali kita mendekati meja Tuhan, jangan biarkan itu menjadi rutinitas, tetapi sebuah wahyu. Mari kita datang dengan hati yang penuh rasa syukur, kekaguman, dan penyembahan. Mari kita ingat harga yang besar dan mengerikan dari kebebasan kita saat kita mengingatnya. Biarlah hati kita meluap dengan pujian atas hal luar biasa yang telah Dia lakukan bagi kita. Dia telah menggantikan hidupnya yang sempurna dengan hidup kita yang rusak. Mari kita juga berpegang pada perkataan dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun keselamatan kita aman melalui Kristus, kita masih hidup di dunia dengan perjuangan dan pencobaan. Bagian kita adalah tetap dekat dengannya, waspada dalam doa, dan bersandar pada kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Roh kita ingin mengikutinya, tetapi kita membutuhkan bantuannya setiap hari. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya hari ini. Semoga realitas pengorbanan Kristus mengubah hati dan hidup Anda. Tuhan memberkati Anda. Jika pesan ini menginspirasi Anda, silakan suka, bagikan, dan berlangganan untuk konten seperti ini. Sampai jumpa di lain waktu.